Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Aulia Valena, NIM 2210252 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Jadi adanya video ini saya membuat tugas paper mata kuliah Bahasa Indonesia dari dosen pengampu Bapak Destian Effendi. Jadi tugas saya ini mengenai tentang maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit apa itu tentang narkoba. Jadi kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu bukanlah hal yang baru lagi bagi Indonesia. Hampir setiap tahunnya di Indonesia itu pasti ada kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, sebagian besar kasus penyalahgunaan narkoba ini dilakukan oleh anak-anak remaja atau para generasi penerus bangsa. Narkoba sebenarnya merupakan obat yang sangat dibutuhkan di dunia kedokteran dan ilmu pengetahuan, sehingga ketersediaannya sangat terjamin melalui proses produksi dan impor. Namun di sisi lain, narkoba juga dapat menimbulkan bahaya yang sangat merugikan apabila dilakukan atau disalahgunakan tanpa pengawasan yang tepat. Lalu, menurut Badan Narkotika Nasional, narkoba itu adalah zat atau obat-obatan yang bersifat adiktif yang memberi efek penurunan kesadaran, halusinasi, dan daya rangsang. Obat-obatan ini disalahgunakan oleh pecandu untuk memberikan rasa tenang, meredakan nyeri, meningkatkan rasa kepercayaan diri. Selain narkoba, istilah lain secara khusus diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NABZA yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Sementara menurut Undang-Undang Narkoba Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang. Nah, ini jenis-jenis narkotika menurut dari Undang-Undang Narkotika. Jenisnya itu dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan risiko ketergantungan. Yang pertama, narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, sabu, dan tanaman koka. Yang kedua itu narkotika golongan 2 seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lain. Lalu yang terakhir itu narkotika golongan 3 itu seperti etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram. Jenis narkotika yang sering disalahkan oleh anak-anak remaja atau pelajar adalah jenis morfin, heroin, petidin, termasuk ganja atau kanabis, marijuana, hasyis, dan kokain. Lalu ada juga narkoba dalam perspektif Islam. Syariat Islam itu melarang dan mengharamkan segala hal yang memabukkan dan segala bentuk narkoba dengan berbagai macam jenis yang beragam. Karena barang-barang itu mengandung bahaya yang nyata bagi manusia, yaitu kesehatan, akal, kehormatan, reputasi, dan nama baik. Dalam bahasa Arab paling sedikit ada 3 istilah tentang narkotika, yaitu al-mukhadirat, al-akakir, dan al-hashishi. Dalam perspektif Islam, narkoba identik dengan al-kham yang secara etimologi berarti menutupi. Yang dimaksud dengan kham itu adalah segala sesuatu yang menutupi akal. Dinamakan kham karena menutupi atau mengacaukan akal. Jadi narkotika termasuk dalam cakupan definisi kham, dan sudah ada dalil yang menjelaskan tentang haramnya kham ini, yaitu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90. Lalu selanjutnya itu ada faktor-faktor penyebab kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Secara umum ada 2 faktor yang mempengaruhi penyebab kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, terutama di kalangan remaja, yaitu ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu terdiri dari kepribadian, yaitu kontrol diri yang lemah, lalu pengambilan keputusan yang tidak tepat, itu maksudnya
para remaja atau orang dewasa itu mengalami banyak konflik yang menyebabkan frustasi sehingga mereka membuat keputusan yang tanpa pikir panjang atau salah mengambil keputusan itu untuk coba-coba memulai, atau karena rasa penasaran juga, karena stres, jadi mereka mulai coba-coba narkoba, dari narkoba yang kecil lalu nanti langsung narkoba yang ke golongan yang lebih gede gitu. Jadi pengambilan keputusan, kontrol diri yang lemah, terus prinsip kesenangan semata itu hanyalah mereka lakukan karena mereka itu dalam pikiran yang tidak jernih. Jadi ketika ada yang menawarkan satu barang narkoba, mereka penasaran dan ingin mencoba bagaimana rasa dari efek dari narkoba itu, apakah bukan bermanfaat, apakah ada peningkatan untuk kesehatan mereka. Kan itu pemikiran mereka ya. Jadi kalau misalnya mereka stres, kurang tidur, terus susah tidur, terus banyak masalah, jadi terus kontrol dia yang lemah, lalu ada kalau kurangnya pemahaman tentang agama. Kalau mereka kuat agamanya, imannya kuat, godaan apapun pasti mereka nggak akan pernah coba. Tapi kalau mereka imannya gampang goyah, disodorin sedikit langsung coba. Jadi anak-anak zaman sekarang itu harusnya banyak bisa mengontrol diri, lalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi tidak gampang terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Lalu faktor eksternal, yaitu di dalam keluarga atau lingkungan. Di dalam keluarga ini cukup penting peran keluarga ya, untuk anak remaja apalagi. Kalau terlalu dibebasin atau tidak ada pengawasan dari orang tua, mereka jadi bebas melakukan apapun yang mereka mau tanpa pikir panjang. Lalu kalau di faktor lingkungan itu masyarakat, faktor dari masyarakat juga mempengaruhi, karena kalau lingkungan masyarakat kita atau pergaulan kita itu semuanya diisi dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang dekat dengan agama, yang baik, yang ingat keluarga dan segala macam, pasti kita anak-anak remaja zaman sekarang itu nggak bakalan coba untuk menyalahgunakan narkoba. Tapi kalau pertemanan kita aja ada yang memakai narkoba, atau tetangga-tetangga, terus kita kayak ditawarin terus kita mau. Apalagi penyalahgunaan narkoba itu bukan hanya kita coba, tapi ada juga ditawarin untuk menjual. Jadi bukan menjual, jadi tukang jual gitulah. Jadi dapat duit kan, menjual. Itu juga salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kita. Jadi jadi lebih baik kita itu menjauhi hal-hal yang buruk atau hal yang negatif sebelum kita jatuh di dalam lubang yang sama dengan mereka yang melakukan itu. Yang terakhir itu ada faktor pendidikan, karena masih banyak kurangnya sosialisasi tentang narkoba ini. Jadi para remaja itu masih belum tahu apa efek dari narkoba ini sendiri. Jadi pihak pemerintah harusnya dan pihak sekolah harusnya ada tambahan edukasi tentang narkoba, apa pengaruh dan efek buruk narkoba bagi diri kita sendiri. Jadi sehingga anak-anak itu tidak berani untuk coba-coba menggunakan narkoba. Harus dari sejak
dini dari SD, SMP, SMA mungkin harus udah tahu lah ya, karena kan dari media sosial itu juga udah banyak menjelaskan apa pengaruh buruk dari narkoba. Nah, kesimpulan dari maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu sangat perlu penanganan yang efektif dan efisien karena dapat merusak calon-calon generasi bangsa dan keberlangsungan suatu bangsa. Karena kasus penyalahgunaan narkoba ini kebanyakan yang terlibat adalah kelompok usia muda atau anak remaja yang akan menjadi generasi bangsa, dan dikhawatirkan jika kasus ini terus terjadi akan menyebabkan hilangnya generasi bangsa. Selain itu, kelompok usia dewasa juga seharusnya diminta untuk berkontribusi dalam kasus ini agar tidak lagi banyak yang terlibat. Penyalahgunaan narkoba juga sangat berkaitan dengan kesehatan. Dalam pandangan agama Islam sudah dijelaskan tentang haramnya hal-hal yang dapat merusak tubuh. Lalu faktor-faktor yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam kasus ini yaitu faktor internal dari kepribadian sendiri, dari kurangnya pemahaman agama, lalu kontrol diri yang lemah, pengambilan keputusan yang cepat atau salah. Nah, terus dari faktor eksternal itu dari lingkup keluarga, lingkungan, dari tetangga, dari pergaulan teman, dari sekolah. Jadi seharusnya kita sebagai orang yang sudah paham apa itu narkoba dan apa efek dari narkoba itu harusnya lebih bisa mengajarkan kepada adik-adik kita yang di bawah umur itu jangan sampai menyalahgunakan narkoba. Dan jika memang ada yang udah terjerat kasus narkoba ini, harus kita selamatkan dengan direhabilitasi dan dikasih nasihat-nasihat sehingga tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Jadi sekian penjelasan video tugas saya tentang kasus penyalahgunaan narkoba ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.